Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Wassallu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baik mahasiswa sekalian, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan pertemuan kita pada pertemuan kedua pada mata kuliah penelitian kuantitatif ya, semester 6 program studi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo. Pertemuan yang lalu kita sudah perkenalan lanjutan ya, karena ini sudah semester 6, maka tentu sudah tidak perkenalan awal lagi, sudah tidak perkenalan dasar lagi karena sudah kita tahu ya. Makanya kita tetap perkenalan tapi perkenalannya lanjutan ya, seperti itu. Kemudian kita juga sudah sepakati kontrak perkuliahan kita ya. Dan di pertemuan kedua ini insya Allah kita akan sama-sama membahas ya, mendiskusikan materi-materi yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Namun sebelum itu saya ingin memberikan materi-materi perkuliahan yang akan kita sama-sama pelajari ya selama 1 semester ke depan. Jadi yang berada di samping ini ya, nomor-nomor yang berada di samping ini yaitu pertemuan ya. Nomor 1, 2, 3 itu sama dengan pertemuan 1, 2, 3 sampai pertemuan ke-16. Nah, pertemuan 1 ini kita sudah pertemuan lalu ya, pertemuan perdana. Nah, kita perkenalan lanjutan, kontrak dan pengantar perkuliahan. Kemudian pertemuan hari ini insya Allah kita akan membahas pengertian dan paradigma penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk di pertemuan ketiga, yaitu kita bahas asumsi dan karakteristik penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian di pertemuan keempat kita bahas masalah, rumusan masalah, dan variabel dalam penelitian kuantitatif. Yang kelima, kita bahas landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Ya, begitu seterusnya hingga pertemuan ke-16 nantinya final. Ya. Baik mahasiswa sekalian, perlu dipahami bahwasanya penelitian itu ya ada pendekatan ya. Ada pendekatan yang dilakukan dalam penelitian. Ya, pendekatan yang dimaksud yaitu pendekatan kuantitatif. Ada juga namanya pendekatan kualitatif ya, atau disebut dengan kual. Ada juga pendekatan yang dimaksud ya, namanya pendekatan mixed method ya, mix. Mixed method ini adalah penelitian gabungan ya antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ada juga pendekatan penelitian R&D atau research and development ya. Jadi kesemuanya ini yaitu dinamakan pendekatan ya. Pendekatan, bukan jenis ya. Sekali lagi saya sampaikan, bukan jenis. Jadi yang dimaksud kesemuanya ini adalah pendekatan. Makanya di sini saya menggunakan istilah pengertian dan paradigma penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Saya kira di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah mendapatkan mata kuliah kualitatif ya, penelitian kualitatif, penelitian dengan pendekatan kualitatif ya. Nah, di semester 6 ini
Itu kita sama-sama mempelajari penelitian kuantitatif atau penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Nah, dalam pendekatan kuantitatif ini banyak jenisnya lagi ya. Jenisnya seperti ini contohnya. Nah, jenisnya ada penelitian survei, ada penelitian ex post facto, dan ada penelitian eksperimen. Begitupun dengan penelitian kualitatif ya. Banyak jenisnya juga. Ada dinamakan fenomenologi, ada yang namanya etnografi, ya, ada yang namanya studi kasus, ya, ada yang namanya interaksi simbolik. Nah, itu semua bagian atau jenis dari penelitian kualitatif. Jenis ya, bukan pendekatan. Jadi sekali lagi saya harus sampaikan bahwasanya jenis dan pendekatan itu berbeda ya. Ya, sering sekali ini banyak ini ya seniornya yang ketika masuk di bab 3 dalam penulisan proposalnya maupun skripsinya itu menyamakan antara jenis dan pendekatan. Padahal sesungguhnya berbeda. Pendekatan itu lain ya, jenis itu lain. Jenis itu merupakan bagian dari pendekatan ya, seperti itu. Baik mahasiswa sekalian, tanpa berlama-lama ya, mari kita sama-sama masuk di pertemuan kedua ini dengan sama-sama membahas pengertian dan paradigma penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Ya, karena pendekatan kuantitatif terlalu panjang ya, jadi biasa kita sebut saja penelitian kuantitatif seperti itu. Nah, pengertian penelitian kuantitatif. Apa sih yang dimaksud penelitian kuantitatif itu ya? Ini menurut Creswell ya, nama lengkap beliau John W. Creswell ya. Ini bukunya banyak sekali ini ya, beliau uh, banyak bukunya tentang penelitian kuantitatif, kualitatif ya, R&D ya, dan lain sebagainya. Beliau mengatakan bahwasanya penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar atau tidak. Ya. Jadi sekilas kita sedikit paham ya bahwa penelitian kuantitatif itu sangat erat kaitannya dengan angka-angka ya. Beda mungkin dengan kualitatif. Kualitatif yang syarat dengan kata-kata ya atau narasi. Ya. Namun pada penelitian kuantitatif ini itu syarat dengan yang namanya angka-angka. Karena itu juga berhubungan erat dengan yang namanya statistik ya, statistik. Saya yakin ada mata kuliah statistik ya di dalam suatu perguruan tinggi. Ya, mungkin sudah didapat ya atau belum, tapi nanti kalian akan temukan itu. Ada yang namanya statistik pendidikan ya, atau statistika pendidikan. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya pengertian kuantitatif, pengertian penelitian kuantitatif selanjutnya menurut Kasiram ya. Ini nama lengkap beliau Profesor Muhammad Kasiram ya. Beliau mengemukakan bahwasanya penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Nah, lagi-lagi angka ya. Jadi memang penelitian kuantitatif ini harus kita berhadapan dengan angka-angka ya. Datanya itu adalah angka ya. Jadi bagi yang alergi dengan angka ya, saya kira ketika penyusunan skripsinya nanti, proposal skripsinya nanti ya
tidak usah menggunakan penelitian kuantitatif. Bisa menggunakan penelitian dengan pendekatan yang lain, apakah kualitatif ya, atau research and development ya, atau dan lain sebagainya. Tapi tidak ada salahnya untuk kita pelajari penelitian kuantitatif ini, karena itu sebagai bekal pengetahuan kita ya, dalam rangka memparipurnakan pengetahuan yang kita miliki ya, seperti itu. Baik, ini hanya ada dua pengertian ya yang saya tampilkan ya, yang saya sampaikan, yang tentunya sangat banyak sekali pengertian penelitian kuantitatif ya menurut tokoh-tokoh yang lain. Tapi yang jelas kesimpulannya adalah penelitian kuantitatif itu sangat syarat dengan yang namanya angka-angka ya. Selain itu juga syarat dengan yang namanya statistik ya. Jadi kapan statistik ini diperlukan? Ketika kita menganalisis data dari penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif ini ketika kita sudah mengumpulkan datanya, maka data itu kemudian dianalisis ya. Nah, pakai apa kita menganalisis data kuantitatif ini? Ya pakainya statistik ya, tidak mungkin tanpa statistik ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita bahas pengertian, kita bahas paradigma ya. Kita bahas paradigma. Ya. Ini tadi ya. Setelah kita bahas pengertian, selanjutnya kita bahas paradigma penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Nah, seperti apa sih paradigma penelitian kuantitatif itu? Ini dia. Jadi paradigma penelitian kuantitatif ya. Sebenarnya saya ingin menampilkan juga ya paradigma penelitian kualitatif, tidak apa-apa ya. Ini sebagai bandingan ya, sebagai bandingan bahwa oh ternyata kuantitatif ini betul-betul berbeda dengan kualitatif ya, seperti itu. Tapi bukan berarti membandingkan ini benar ini salah, bukan ya. Karena ini semuanya benar ya, semuanya benar menurut perspektif masing-masing. Yang pertama, paradigma penelitian kuantitatif. Itu bersifat tradisional ya. Tradisional, positivistik, pasti ya, tegas, lugas, eksperimental ya, eksperimen yang kemudian empirik. Ya. Kalau kita lihat paradigma penelitian kualitatif yaitu jauh berbeda dengan kuantitatif ya. Dimana penelitian kualitatif itu konstruktivistik ya, bersifat konstruk ya, menemukan, kemudian naturalistik ya, kemudian perspektif postmodern. Nah, kenapa penelitian kuantitatif dinamakan tradisional, sifatnya tradisional? Karena memang dalam dunia penelitian, penelitian dengan pendekatan kuantitatif lah yang pertama kali muncul ya. Munculnya pada abad ke-18 ya. Akhir abad ke-18 penelitian kuantitatif ini ditemukan ya. Nanti kemudian masuk abad ke-19. Nah, di situ sudah bermunculan pendekatan-pendekatan baru ya dalam penelitian. Jadi bukan hanya lagi kuantitatif, bukan lagi kuantitatif yang memonopoli pendekatan penelitian, tapi ada juga kualitatif, ada juga R&D ya, research and development, ada juga mixed method ya, atau gabungan itu. Bisa digabung kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita selanjutnya ya, paradigma penelitian kuantitatif selanjutnya yaitu menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis dengan prosedur statistik, analisis data ya. Ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa memang kita tidak akan pernah lepas dengan angka ya ketika kita membahas penelitian kuantitatif. Dan ketika penelitian atau proposal kita nantinya, skripsi kita nantinya menggunakan pendekatan kuantitatif,
maka itu juga tidak lepas dengan angka-angka ya, dengan rumus-rumus statistik seperti itu. Nah, kita lihat berbeda dengan paradigma penelitian kualitatif. Nah, ini menekankan pada pemahaman ya, pemahaman ini pada pengujian tadi ya, karena memang teori yang diuji kalau kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas. Jadi real, kondisi yang real ya. Jadi kondisi yang real dalam kehidupan sosial itu kita dituntut untuk mengkonstruk itu menjadi pemahaman sehingga kita paham betul apa yang terjadi di balik itu. Ya. Seperti itu kualitatif ya. Nah, selanjutnya penelitian kuantitatif ya. Paradigma penelitian kuantitatif selanjutnya yaitu realitas bersifat objektif dan berdimensi tunggal ya. Jadi keadaan realitas itu bersifat objektif dan berdimensi tunggal. Beda dengan paradigma penelitian kualitatif di mana realitasnya itu bersifat subjektif ya dan berdimensi banyak. Ya, seperti itu. Nah, karena bersifat subjektif inilah sehingga peneliti dituntut untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan sosial ya. Tidak bisa kemudian eh, apa namanya di lapangan itu ya, realitas di lapangan bersifat objektif, kemudian kita mau pahami masing-masing ya, sementara ini sifatnya komprehensif ya, tidak mungkin ya, memerlukan waktu yang sangat lama ya. Jadi oleh karena itu penelitian kualitatif lah yang mampu untuk melakukan itu ya. Jadi meskipun tidak semua ya informan ya kita teliti ya, tapi ada beberapa informan yang cukup mewakili ya untuk kemudian eh, kita ambil keterangan di situ ya, kita ambil eh, segala bahan-bahan penelitian yang ingin kita teliti di situ. Ini kemudian bisa dijadikan sebagai dasar ya untuk keberlangsungan penelitian kita seperti itu. Selanjutnya peneliti independen terhadap fakta yang diteliti. Ya, memang seperti itu ya. Paradigma penelitian kuantitatif ya, peneliti itu harus independen terhadap fakta yang diteliti. Tidak boleh kemudian peneliti itu turut campur ya terhadap fakta yang diteliti ya. Kalau paradigma penelitian kualitatif itu berbeda ya. Justru peneliti itu harus berinteraksi dengan fakta yang diteliti ya. Karena kalau tidak berinteraksi maka bukan penelitian kualitatif nanti namanya ya. Maka harusnya kembali ke penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif selanjutnya adalah bebas nilai dan tidak bias. Ya. Kalau paradigma penelitian kualitatif itu tidak bebas nilai dan bias ya. Seperti itu. Nah, apa maksudnya bebas nilai dan tidak bebas nilai? Artinya ilmu pengetahuan itu terbebas dari nilai ya. Jadi ilmu pengetahuan itu, hakikat pengetahuan itu berdiri sendiri ya. Nilai tidak campur tangan terhadap hakikat pengetahuan. Beda dengan paradigma penelitian kualitatif, tidak bebas nilai artinya justru nilai turut campur ya, turut andil dalam hakikat pengetahuan itu sendiri. Jadi pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan, interaksi-interaksi dengan fakta yang kita teliti, itulah yang kemudian ada ketercampuran nilai di situ ya, menjadikan hakikat dari pengetahuan itu tercampur dengan nilai sehingga menjadi tidak bebas nilai. Beda dengan paradigma penelitian kuantitatif. Sehingga itu menjadi bias ya. Kemudian kuantitatif ini tidak bias. Bukan berarti karena bias ini kemudian salah. Oh, bukan ya. Bukan berarti karena tidak bias kemudian ini benar. Tidak ya. Semuanya ini benar ya. Semuanya ini benar menurut perspektif masing-masing pendekatan penelitian ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan
penelitian kuantitatif ya ini semuanya benar ya. Penelitian kualitatif juga semuanya benar ya. Begitupun dengan pendekatan-pendekatan penelitian yang lain. Baik, selanjutnya kita bahas lagi paradigma penelitian kuantitatif selanjutnya, yaitu bersifat deduktif ya. Bersifat deduktif. Nah, kalau paradigma penelitian kualitatif itu bersifat ya lawannya ya, kebalikannya, induktif ya. Nah, apa deduktif itu? Apa induktif itu? Ada yang tahu? Kalau deduktif ya, ini paradigma penelitian kuantitatif ini senantiasa menarik kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus. Jadi dibahas dulu ya mengenai pengetahuan secara umum ya. Kemudian menyorot ya, berakhir ke khusus ya. Jadi dari umum ke khusus ya, seperti itu. Sementara induktif itu dari khusus ke umum ya. Itu paradigmanya ya. Jadi paradigma penelitian kualitatif ya itu kesimpulannya dari khusus dulu ya. Langsung diteliti kenapa bisa seperti itu ya. Apa makna dibalik kejadian itu. Nah, sehingga hasil dari sifat yang khusus itu kemudian menjadi umum ya. Itu induktif. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu dari umum ke khusus. Seperti itu ya, deduktif. Nah, terakhir paradigma penelitian kuantitatif terakhir ya, itu pengujian teori ya. Pada saat kita ingin menguji teori yang sudah kita teliti ya, nah, itu menggunakan analisis kuantitatif ya, jelas ya. Ini sangat jelas ini. Sekiranya tidak ada masalah ini ya. Paradigma penelitian kuantitatif ya, pengujian teorinya harus analisisnya ya kuantitatif. Begitupun dengan kualitatif ya. Penyusunan teorinya ya harus menggunakan analisis kualitatif. Tidak boleh kemudian penelitiannya kuantitatif, kemudian analisisnya menggunakan kualitatif. Oh, tidak boleh ya. Tidak. Pun sebaliknya, agak keliru ya, bahkan salah, fatal kalau penelitiannya kualitatif, kemudian pengujian teorinya menggunakan analisis kuantitatif. Loh, tidak bisa ya. Kecuali menggunakan pendekatan penelitian gabungan atau mixed method. Jadi dalam pengumpulan datanya mungkin menggunakan kuantitatif, kemudian analisisnya bisa kualitatif. Nah, itu bisa. Atau dalam pengumpulan datanya kualitatif, kemudian analisis datanya menggunakan kuantitatif ya. Tapi pendekatan R&D itu ya, pendekatan mixed method itu ya, pendekatan penelitian gabungan itu adalah pendekatan penelitian yang digunakan biasanya yang digunakan untuk mahasiswa pasca sarjana ya, mahasiswa S2, S3 ya biasa menggunakan pendekatan penelitian ini. Kalau mahasiswa S1 ya, dalam penyusunan skripsinya ya cukup memilih salah satu di antaranya. Apakah ingin menggunakan pendekatan kuantitatif atau menggunakan pendekatan kualitatif, seperti itu. Baik mahasiswa sekalian ya, ini adalah paradigma penelitian kuantitatif ya yang telah kita bahas. Jadi ada 7 ya paradigma penelitian kuantitatif. Sengaja memang saya sandingkan dengan paradigma penelitian kualitatif ini supaya wawasannya semakin terbuka ya, bahwasannya oh ternyata di sini letak perbedaannya antara paradigma penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Seperti itu ya. Baik, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa melalui grup ya, dengan sebelumnya mencatatkan nama dan NIM. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.